Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara menjadi host di Zoom. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan yang namanya aplikasi Zoom. Sejak pandemi corona merebak, banyak orang-orang yang bekerja di rumah dan anak-anak sekolah dan anak-anak kuliah pada diliburkan. Tetapi aktivitas belajar dan bekerja tetap dilaksanakan walaupun di rumah. Untuk mengatasi permasalahan belajar dan bekerja secara online, maka diperlukan aplikasi. Dan aplikasi yang saat ini banyak dipakai orang adalah aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom itu sendiri adalah aplikasi komunikasi video dengan platform cloud yang mudah dan andal untuk konferensi video dan audio, kolaborasi, obrolan dan webinar di seluruh perangkat seluler, desktop, telepon dan sistem lainnya. Jadi, saya akan bagikan bagaimana cara menjadi host di aplikasi Zoom. Langkah yang pertama yang mesti kita lakukan adalah mendownload aplikasi Zoom bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi tersebut. Tapi bagi teman-teman yang sudah mempunyai aplikasi Zoom, kita akan langsung buka saja aplikasi Zoom kita. Setelah dibuka, tampilan awal yang muncul adalah join meeting, di bawahnya ada sign up, sign in. Jadi kalau sign up, untuk yang belum mendaftar sama sekali, sign in bisa yang sudah mendaftar atau bisa kita menggunakan nomor telepon, Gmail, akun Google kita maksud saya, ataupun FB. Saya akan pilih sign in. Saya akan mendaftar dengan akun Google saya. Jadi teman-teman terserah mau pakai akun Google ataupun Facebook ya. Saya akan daftar. Setelah kita mendaftar dengan akun Google kita atau Facebook kita, maka kita akan langsung terdaftar di aplikasi Zoom. Langkah berikutnya untuk menjadi host adalah kita klik gambar kamera yang warna oranye itu yang di bawahnya tertulis new meeting. Kemudian kita klik start meeting. Koneksi ini tergantung jaringan kita ya. Nah, ini sudah tampil. Ini hanya tampil logo nama saya saja dikarenakan saya posisi videonya mati atau off ya. Bisa dilihat dari tampilan gambar kamera video yang warna merah ini yang saya tunjuk ini yang start video. Nah, langkah berikutnya kita bisa invite partisipan atau peserta yang akan menghadiri meeting kita. Kita bisa invite melalui media sosial, melalui Messenger, Message, Gmail, atau invite Zoom kontak, atau kita copy URL dan kita bagikan URL kita ke teman-teman yang kita undang ke meeting kita. Di sebelah partisipan ada more. Ya, kita klik meeting setting. Jika semua peserta yang kita undang sudah hadir, kita bisa lock meeting ini, artinya meeting ini kita kunci. Tapi dengan catatan, semua peserta yang kita undang itu benar-benar sudah hadir. Jadi kita bisa kunci, dan kita juga bisa ganti meeting topik kita. Mungkin sebelum kita invite teman kita mau ganti dulu topik kita tentang apa. Bisa kita ganti, tetapi kalau kita tidak ingin ganti, tapi sesuai nama kita saja, kita tidak usah apa-apakan ya. Dan sebagai host meeting adalah jika meeting berakhir, kita bisa mengakhirinya. Bagaimana mengakhirinya? Kita klik end, dan kemudian kita klik end meeting for all. Berarti meeting kita sudah berakhir. Itu tadi cara kita menjadi host meeting secara langsung. Tetapi kalau kita ingin
membuat meeting yang terjadwal, misalnya saya ingin mengadakan meeting untuk besok, saya bisa klik, kita akan klik schedule. Schedule ini, kita klik schedule. Nah, kita bisa namakan meeting kita, baik itu mungkin pribadi, atau mungkin organisasi atau segala macam. Nah, ini karena pribadi saya klik misalnya Purple Meeting. Kapan tanggal meeting yang akan kita rencanakan? Misalkan saya merencanakan meeting tanggal 13. Saya klik 13 Mei ya. Kita sudah klik 13, kita set. Saya sudah set tanggal 13. Kita ingin mengadakan meetingnya itu dari pukul berapa ke pukul berapa ya. Misalkan saya mengadakan dari pukul 8. Set. Di sini muncul your Zoom basic plan has 40-minute time limits on meeting with 3 or more participants. Please visit. Oke, kita okekan saja. Jadi menggunakan Zoom ini yang gratisan ini kelemahannya kita hanya mempunyai 40 menit waktu untuk meeting. Setelahnya dia akan otomatis mati sendiri, tetapi langsung perpanjangan lagi. Jadi itu kelebihannya. Walaupun dia memberikan kita durasi waktu 40 menit, tetapi dia bisa otomatis perpanjang lagi. Ya, beberapa kali durasi habis dia bisa memperpanjang kembali ya. Jadi kita buat saja pas-pasan mungkin ya. Kita buat misalnya di sini. Oke, kita buat misalnya pukul 9 saja ya. Oke. Terus di sini ada repeat. Never, berarti schedule-nya tidak kita ulangi. Berarti kalau kita cuman pertemuan itu di hari itu dan tanggal itu sekali saja ya, kita klik never ya. Use ID meeting personal. Saya klik, jadi nanti akan muncul ID meeting personal ya. Meeting password. Passwordnya bisa kita ganti ya, tapi kalau kita misalnya ganti tetapi misalnya apa, atau kalau kita tidak mau ganti juga bisa. Kita ganti. Ya. Di bawahnya lagi ada host video on. Ya. Ini kalau namanya meeting pasti kita memakai video, jadi kita klik aja on atau partisipan video on. Tetapi karena ini contoh saya akan matikan ya. Kita bisa menambahkan pengaturan tambahan dengan mengklik menu Advanced Option. Di sini ada beberapa fitur tambahan seperti Enable Waiting Room. Jadi posisi Enable Waiting Room yang tampak dalam gambar ini berwarna biru berarti dia aktif. Fitur ini untuk meeting yang diselingi dengan pergantian partisipan. Jadi melalui fitur ini, host dapat memilih siapa saja yang dikehendaki untuk masuk room saat melakukan meeting. Jadi fitur ini berguna jika kita ingin menyelenggarakan ujian atau interview individu. Jadi peserta meeting bisa masuk bergantian.
Di bawahnya lagi adalah allow join before host. Jadi fitur ini jika saya klik berarti peserta bisa melakukan meeting sebelum meeting dibuka oleh host. Jadi kalau kita menginginkan untuk membuka meeting host yang pertama, maka kita kembalikan ke posisi semula itu berwarna putih ya. Di bawahnya lagi automatically record meeting. Kalau kita ingin merekam secara otomatis video meeting kita ya, kita bisa klik. Tapi jika kita tidak ingin merekam, kita abaikan saja, tetap berwarna putih. Dan di bawahnya lagi ada add to calendar ya. Ini berarti schedule video meeting kita itu sudah ditampakkan di kalender, jadi ada pengingat nantinya. Kita kemudian klik done begitu kita selesai mengatur. Nah, dia otomatis langsung diarahkan ke email. Jadi kita bisa mengundang peserta meeting melalui email, jadi ada langsung lampirannya. Tetapi kalau kita ingin mengundangnya melalui mungkin media sosial, kita kembali ke Zoom kita dan kita klik add invite. Nah, di sini ada beberapa pilihan, Gmail, Messenger, Message, atau kita copy to clipboard, atau kita akan share di WhatsApp kita. Nah, ini saya akan coba kopikan ya. Oke, jadi isinya seperti ini, bahwa kita mengundang meeting. Jadi ada jadwalnya, topik meetingnya apa, waktunya, ya, link meetingnya, kemudian meeting ID kita, dan juga password kita. Ini seperti ini ya. Jadi partisipan yang ingin bergabung di meeting kita, mereka akan bisa memasukkan meeting ID dan password kita. Pada video berikutnya saya akan membagikan juga bagaimana cara menjadi partisipan dalam meeting ya. Nah, meeting ini juga kalau kita bisa edit kembali, atau kalau memang kita tidak mau edit berarti sudah oke ya, kita bisa keluar, atau kalau kita ragu atau misalnya kita batal, kita bisa delete meetingnya. Ini tahapan awal bagaimana cara menjadi host. Nanti ada tahapan kedua, yaitu memulai meeting. Ini sebelum meeting tahapan pertama. Langkah kedua atau tahapan kedua untuk menjadi host adalah pada saat memulai meeting. Jadi, meeting yang sudah terjadwalkan, kita bisa klik, di bawahnya ada meeting, kemudian di aplikasi tertulis purple meeting, kita mulai klik start. Preferring meeting ya. Jadi begitu nanti ada partisipan yang masuk, yang menggunakan link kita sebagai administrator akan menerima partisipan tersebut. Saya contohkan ya, misalkan ada partisipan yang masuk dan menggunakan link kita secara langsung. Nah, di aplikasi ini ada tampilan Sichir has entered the waiting room and to this meeting. Jadi kita klik admit, berarti kita terima. Begitu kita terima, maka partisipan ini langsung bergabung dengan meeting kita ya. Berarti di sini ada satu partisipan ya, satu partisipan. Jadi ada beberapa beberapa fitur seperti fitur mode. Jadi ini di bawah ini ada fitur mode. Jadi kalau saya klik ini jadi unmute, berarti suara saya tidak terdengar oleh peserta lain. Begitu juga sebaliknya, mereka tidak bisa mendengar suara saya.
Tapi kalau saya klik kembali berarti mereka bisa mendengar suara kita. Terus di sebelahnya lagi adalah start video. Ini posisi video saya lagi keadaan mati, tetapi kalau kita ingin menampilkan video kita secara langsung, kita bisa klik ini ya. Terus ini share. Share ini kita bisa berbagi, itu foto, dokumen, URL, dan lainnya ya. Dan ada fitur partisipan. Jika kita klik, di sini kita bisa chat ya, fitur chat. Jadi fitur chat ini jika kita ingin melakukan chat kepada peserta lain tapi tidak ingin mengganggu peserta yang sedang berbicara, maka kita bisa chat secara pribadi. Atau jika kita ingin menunjukkan co-host, kita bisa pilih make host. Jadi kita perlu bantuan co-host. Jadi untuk membantu kita mengatur meeting kita. Mungkin kalau meeting kita pesertanya banyak, mungkin kita sangat membutuhkan co-host ya. Ada lagi, kita juga bisa meletakkan peserta ini di waiting room yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin kita ingin meeting kita ini satu persatu seperti interview atau ujian, jadi kita bisa letakkan peserta itu di waiting room. Atau kita bisa rename. Kita juga bisa remove peserta dari meeting kita. Demikianlah info tutorial kali ini bagaimana cara menjadi host di aplikasi Zoom. Di kesempatan berikutnya saya akan membagikan video tutorial bagaimana menjadi peserta atau partisipan dalam meeting di aplikasi Zoom. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, sampai jumpa.